Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Di mana kita masih mempelajari kitab Kisah Para Rasul dan kita telah mencapai pasal yang kelima. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang saudara ya. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beri kami gambaran umum tentang pasal 5. Kita lihat di pasal kelima dari kitab Kisah Para Rasul, gangguan pertama kedagingan dan setan dalam peperangan di dalam kedagingan, sifat alami akibat kejatuhan yang merusak diri manusia. Setan menggunakannya untuk menyerang gereja dari dalam. Sebelumnya, kita melihat serangan setan sebagai singa dari luar, di mana dia mengaum dan mengerikan. Tapi setan memiliki dua cara dalam menyerang. Terkadang dia menyerang seperti singa, dan di lain waktu dia menyerang seperti ular. Dan sebenarnya serangan sebagai ular lebih berbahaya. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata, "Sadarlah, berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum." Tetapi ketika Rasul Paulus berbicara tentang setan sebagai ular, dia berkata, "Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus." Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dan kelicikannya. Meskipun kita juga akan menemukan di akhir pasal ini bahwa setan bekerja sekali lagi sebagai singa, dan sejak saat itu setan bekerja di dua poros ini. Dia bekerja dari dalam dan dari luar. Dia menghancurkan dari dalam dan menyerang dari luar. Anda telah memberitahu kami bahwa setan akan datang sebagai singa dan itulah penganiayaan. Ya, Tetapi Anda juga memberitahu tentang kedagingan dan bahaya internal. Beri saya gambaran di mana dalam pasal ini kita menemukan bahaya internal. kemunafikan dan kebohongan. Untuk tampil berbeda dari diri Anda yang sebenarnya. Kisah Ananias yang dimulai dengan pasal ini, dia ingin mengambil bagian yang bukan miliknya dan posisi yang lebih besar miliknya. Dan ini adalah awal kebohongan kepada Roh Kudus yang berkuasa dalam gereja. Dan kita tahu di pasal 2 bahwa Roh Kudus datang dan memenuhi gereja, memenuhi ruangan. Dan ketika Roh Kudus memenuhi ruangan, dan seseorang datang untuk berbohong kepada Roh Kudus, orang ini tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Dan itulah bahaya internal. Dan itu bahaya Dari internal, dalam. tepat. Saya akan baca ayat 1-11. Pasal 5 ayat 1-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu, lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanahmu itu kau jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar.
Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati lalu mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Anda telah memberitahu di pendahuluan bahwa ini adalah bahaya internal. Sebuah Ya. kasus terungkap. Kebohongan nyata di gereja mula-mula. Betul. Bagaimana ini bisa terjadi di gereja mula-mula yang bercirikan kesejahteraan spiritual dan kekuatan spiritual dan transparansi spiritual? Lalu apa yang akan terjadi dengan kita di akhir zaman? Bukankah ini mengecewakan untuk kita juga? Saya tidak berpikir ini mengecewakan, tetapi mencerahkan jalan bagi kita. Itu memberitahu kita untuk tidak mempercayai daging kita. Kita adalah sunat dalam Filipi 3 ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegang dalam Kristus Yesus yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Tuhan ingin memberitahu kita bahwa kedagingan di dalam orang percaya akan tetap menjadi daging yang rusak. Kedagingan tidak berubah, dunia tidak berubah, setan tidak akan diperbarui. Ketiganya adalah tidak berubah dan kita harus tahu itu. Dunia akan tetap memusuhi Tuhan, setan akan terus melawan dan menentang pekerjaan Tuhan. Dan daging di dalam kita akan tetap menjijikan dan tidak akan pernah dapat diperbaiki. Saya pikir fakta-fakta ini mencerahkan kita dan ketika kita mengetahui mereka tidak berubah, kita bisa berjalan dengan hati-hati. Maksud saya daging itu sama, bahkan di komunitas yang sangat ketat, di tempat yang penuh berkat, Benar. dan di Tepat. tempat-tempat ibadah. Tepat. Baik, tapi saya juga mencoba untuk berpikir sedikit dan saya mengatakan bahwa Ananias dan Safira, meskipun mereka berdosa, tetapi mereka melakukan sesuatu yang baik. Mereka menjual sebidang tanah dan membawa setengah dari hasilnya dan memberikannya kepada murid-murid. Perbuatan buruk yang mereka lakukan, mereka menyembunyikan separuh lainnya dan mereka berbohong kepada murid dan kepada Roh Kudus. Lalu bukankah perbuatan baik pertama menghilangkan perbuatan buruk kedua? Tidak ada pepatah, perbuatan baik menghapus yang buruk, perbuatan buruk akan tetap menjadi perbuatan buruk. Jika saya mengemudi selama 20 tahun tanpa melanggar lampu lalu lintas, itu tidak berarti bahwa saya diperbolehkan setelah 20 tahun mematuhi mereka untuk hidup 10 tahun lagi untuk tidak mematuhi mereka. Tidak, yang salah akan tetap salah. Faktanya mereka melakukan sesuatu yang baik tapi perhatikan bahwa Tuhan tidak melihat apa yang kamu lakukan tetapi pada alasan melakukannya. Jadi mereka melakukan sesuatu yang baik dengan memberikan setengah dari hasil. Tetapi mengapa mereka melakukan itu? Untuk cinta Tuhan atau dilihat orang? Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 mengatakan bahwa beberapa orang mengkhotbahkan firman dan saya pikir mengkhotbahkan firman itu sendiri adalah sesuatu yang baik. Tapi ia berkata bahwa ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Dan itu tidak baik dan pekerjaannya akan terbakar di hadapan tahta Kristus. Pekerjaan dilakukan Ananias juga tidak baik karena niatnya tidak tulus. Dia bisa saja menjual tanah itu dan bisa mengatakan kepada para rasul bahwa ini adalah setengah dari hasil dan saya telah menyimpan setengah lainnya untuk diri saya sendiri. Maka tidak akan ada masalah. Tapi dia mencoba membuat mereka berpikir bahwa tanah itu adalah semua. Hasil dari tanah itu, ini adalah kebohongan kepada Tuhan dan Tuhan tidak menerima itu sama sekali. Karena kitab Kisah Para Rasul adalah kitab perbuatan roh dan berbicara tentang kedatangan Roh Kudus, pribadi ilahi ke dalam bumi, Ya, di manakah kita dapat melihat bagian ini di keilahian Roh Kudus? dalam ungkapannya Rasul Petrus mengucapkan dua kalimat ketika kita menggabungkannya, kita langsung memahami bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Misalnya dia mengatakan dalam ayat 3, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Akhir dari ayat 4, engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Jadi dia berbohong kepada Roh Kudus, dia berbohong kepada Tuhan. Dari kedua ayat ini bersama-sama kita memahami bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Dan Benar. ini baru sedikit dalam kitab suci dan Ya, banyak sedikit bagian dari yang banyak. berbicara tentang keilahian Roh Kudus. Benar. Saya juga heran, saya tahu itu dosa. Yang dilakukan oleh Ananias dan Safira adalah dosa. Tapi saya membayangkan bahwa akan ada peringatan pertama misalnya, dan kemudian yang kedua, sebuah peringatan seperti kartu kuning, dan setelah itu Tuhan akan menghakimi mereka. Tapi di sini penghakimannya sangat cepat. Mengapa penghakiman yang cepat terjadi di gereja mula-mula? Saya bisa melihat masalah ini dalam 3 situasi. Yang pertama adalah pada hari hukum itu diturunkan. Mereka menyembah anak lembu emas, lalu 3.000 dari mereka terbunuh dalam 1 hari. Hal ini diulang setelah itu, tapi sejumlah besar dari mereka tidak terbunuh. Jadi, dosa pertama dalam suatu sistem yang ditetapkan oleh Tuhan memiliki kedudukan yang istimewa. Dan juga ketika anak-anak Harun mempersembahkan api yang tidak sah dalam Imamat pasal 10, api keluar dari hadapan Tuhan dan menghanguskan mereka. Setelah itu anak-anak Imam Eli melakukan hal yang lebih buruk dan lebih jahat dari itu. Tetapi hal yang sama tidak terjadi.
Dan ketika Akan bin Karmi mengambil beberapa barang yang dikhususkan dan menyembunyikannya di dalam kemahnya. Dia juga dihukum dengan penghakiman yang mengerikan karena ini adalah dosa. Dalam sistem baru, hukuman dosa pertama dalam sistem baru ditegakkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mentolerir hal ini. Mungkin karena pembentukan sistem baru disertai dengan kuasa dan kejelasan, Ya. jadi tidak ada alasan bagi orang yang melakukan dosa. Merupakan pelanggaran ketika Tuhan membuat hal yang baik dan kemudian seseorang datang dan merusaknya. Maka barang siapa yang berbuat demikian, pada mulanya dipidana dengan putusan yang jelas, agar Tuhan memperjelas pikiran dan juga niatnya. Setelah itu jika diulangi akan ada penghakiman di hari akhir, tapi bukan penghakiman instan. Tetapi itu tidak berarti bahwa kekurusan atau standar Tuhan telah dikompromikan. Tidak pernah. Tapi setelah sistemnya sudah menjadi cacat. Siapa yang merusaknya? Ini dan itu. Dan si dia yang merusak sistem Tuhan ini akan dihukum. Tapi setelah deformasi, dosa tetaplah dosa. Tetapi jika Tuhan masih menerapkan aturan ini, sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang akan tetap hidup. Jadi pada akhirnya Tuhan akan mengutuk sistem itu sendiri dan bukan orang-orangnya. Tepat. Sistem itu akan dikutuk, Tepat. sistemnya rusak. Tepat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, sampai jumpa kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Apa kabar semuanya? Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Silakan. Dalam ayat 12 dikatakan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Mengapa tanda dan mujizat tidak dilakukan hari ini serutin yang dilakukan di gereja mula-mula? Memang era Kristen mula-mula dibedakan oleh tanda-tanda dan mujizat. Mengapa sekarang kita tidak melihat kuasa yang sama ini seperti gereja mula-mula dalam tanda-tanda dan mujizat? Saya pikir kita memiliki jawaban ganda dari akhir Injil Markus dan awal pasal 2 surat kepada orang Ibrani. Di akhir Injil Markus dikatakan bahwa Tuhan meneguhkan pesan itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Perjanjian baru ditulis dan mereka mengajarkan ajaran baru. Jadi tidak mungkin untuk ajaran baru itu akan menceritakan bahwa segala sesuatu terbalik untuk diterima tanpa kehadiran otoritas ilahi bersama mereka yang membuktikan bahwa orang-orang ini datang dari Tuhan dan mereka tidak mengatakan omong kosong. Dalam Ibrani pasal 2 juga dikatakan bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi mujizat di zaman Rasul dimaksudkan untuk menegaskan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saya punya pemikiran dan saya ingin Anda koreksi saya jika saya salah. Karena kitab suci telah digenapi dan segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kita telah sampai kepada kita. Jadi Tuhan tidak perlu membuktikan pesan itu dengan tanda atau mujizat seperti gereja mula-mula. Tepat. Tetapi apa yang akan Anda katakan tentang komunitas yang belum menerima Injil? Ada komunitas yang belum dijangkau oleh Injil. Dan bahkan setelah menerima Injil terkadang pada awalnya ada kebutuhan untuk Tuhan lakukan beberapa tanda dan mujizat untuk meneguhkan Injil itu sendiri. Maksud saya, ada beberapa suku di Afrika yang tidak memiliki Alkitab sampai sekarang. Apakah tidak mungkin Tuhan menggunakan beberapa tanda dan mujizat untuk menjangkau mereka yang jauh? Saya pikir Tuhan tidak bisa dikekang. Dan di tempat-tempat yang belum menerima Alkitab atau bahkan di tempat yang menerimanya, apakah Tuhan melakukan mujizat dan tanda? Tentu saja, kuasa Tuhan tidak melemah. Tetapi, apakah ada orang yang memiliki karunia mujizat? Disitulah kita mempunyai tanda tanya. Tuhan melakukan mujizat dan menegaskan dan membuktikan ini dapat diterima. Tetapi karunia mujizat tidak ada lagi di gereja pada saat ini. Yang kita maksud dengan karunia orang-orang Ya. yang punya karunia. Ya. Dan itulah yang terjadi di gereja mula-mula. Tepat. Bayangan Petrus melewati orang sakit Ya. dan mereka akan disembuhkan. Tepat. Tetapi penyembuhan masih ada, tetapi orang yang Tepat. menyembuhkan yang memiliki karunia itu tidak ada. Tepat. Itulah yang ingin Anda katakan. Namun kuasa Tuhan tidak pernah melemah dan Tuhan tidak dapat dikendalikan. Baik. Dalam ayat 18, orang Saduki dipenuhi kecemburuan. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara dan membawa mereka keluar dan berkata, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Siapakah malaikat Tuhan di sini yang membuka pintu penjara di sini? Apakah dia malaikat Tuhan yang sama yang biasa muncul dalam perjanjian lama?
Dalam terjemahan bahasa Inggris dan juga dalam terjemahan penjelasan dikatakan seorang malaikat Tuhan, bukan malaikat Tuhan. Dan perbedaannya adalah terjemahan penjelasannya mengatakan malaikat Tuhan, seorang malaikat belaka. Bukan malaikat Tuhan karena dalam perjanjian lama, malaikat Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tetapi setelah kedatangan Kristus sendiri dan dia menyelesaikan pekerjaan itu dan telah diangkat ke surga, tidak seharusnya Kristus turun untuk membuka pintu penjara, tapi setiap malaikat bisa melakukan hal itu. Sebagai kelanjutan dari kata-kata ini, dikatakan dalam ayat 22, tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan ada di dalamnya. Ketika pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Saya ingin komentar Anda tentang apa yang dikatakan imam dan kepala bait Allah dan para imam kepala ketika mereka mengatakan, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Mereka telah memenuhi Yerusalem dengan pengajaran terlepas dari oposisi. Apa yang kita lihat di sini? Sebenarnya saya juga melihat hal yang penting. Keberanian para murid dan para rasul. Seperti ketika mereka dibebaskan dari penjara, mereka tidak bersembunyi atau lari. Kita mengharapkan bahwa masing-masing dari mereka akan pergi ke tempat yang berbeda. Tidak sama sekali. Mereka tinggal di rumah, mereka seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan di bait Allah. Dan di bait Allah. Di depan mata semua orang. Seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Inilah keberanian yang memenuhi hati para rasul. Dan sebenarnya tidak bisa dari diri mereka sendiri. Pasti itu adalah hasil dari kepenuhan Roh Kudus. Itu sebabnya mereka berkata, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus. Jadi bukan karena Roh Kudus yang Kristus bicarakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Memang mereka menerima kuasa yang merupakan kuasa Roh Kudus. Ketika dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan ini adalah keberanian dan indikasi kejujuran mereka. Mereka berani dan jujur terhadap pesan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dia mengatakan kepada mereka bahwa engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan mereka melakukan itu. Terlepas dari hasilnya, mereka menggenapi firman Tuhan dan mereka tahu bahwa Dia mampu membela mereka dan menjaga mereka tetap aman, dan jika itu adalah kehendaknya, dan mereka dengan senang hati rela untuk menjadi martir untuk mematuhi Dia yang telah mati bagi mereka dan telah dibangkitkan. Mereka memberitahu para rasul, kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Apakah kau menuduh kami? Mereka katakan sebelumnya darahnya ada pada kita dan pada keturunan kita. Ya. Bagaimana dua kata ini bisa bersatu? Betapa cepat orang lupa. Saya melihat di sini bahwa orang-orang cepat lupa tetapi Tuhan tidak lupa. Kata-kata yang Petrus dan para rasul katakan bahwa Tuhan harus ditaati daripada manusia. Kekuatan kata-kata ini dan bagaimana kita bisa bersandar kepadanya dalam menghadapi ataupun tunduk kepada hukum. Ya, kita harus tunduk pada pemimpin dan penguasa untuk benar-benar taat. Tetapi dengan syarat bahwa ketaatan kita kepada mereka tidak melebihi ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan harus ditaati daripada manusia. Dan saya pikir kita memiliki dua gambaran yang sangat indah dalam Perjanjian Lama. Satu dari Daniel dan satu dari Mordekai. Daniel harus mematuhi Tuhan daripada manusia, dan demikianlah ketiga pria itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel pasal 3. Tidak, kita tidak akan pernah menyembah patung emas. Terlepas dari apa yang akan terjadi, Tuhan mampu menyelamatkan kita.
Tetapi bahkan jika dia tidak melakukannya, kita tidak akan menyembah karena tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja. Engkau berbakti dan juga Mordekai tidak menyembah orang Amalek karena Tuhan sedang berperang dengan Amalek. Bagaimana dia bisa menyembah seorang Amalek sementara Tuhan berperang Dan dengan orang Amalek? Amalek ini adalah Haman Yaitu Haman bin orang Agag. Hamedata, orang Agag. Jadi dia menolak untuk menyembahnya, untuk mentaati Tuhan. Dan dalam kedua kasus ini Tuhan menghormati iman mereka. Tetapi sesuatu yang lain juga bisa terjadi dan ketiga pria itu berkata bahwa kami siap mati jikalaupun Tuhan tidak menyelamatkan. Tapi terkadang Tuhan dihormati dalam menyelamatkan dan melindungi. Ayat 33. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang yang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, sampai bertemu kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Apa kabar? Saya Ada punya pertanyaan? pertanyaan. Ya. Kita telah membaca bahwa Gamaliel adalah seorang Farisi dan ahli Taurat. Jadi itu normal baginya untuk menjadi musuh para murid, tapi dia mengambil sikap positif dan sangat defensif terhadap para murid dalam situasi ini. Benarkah demikian? Atau ini semacam kelicikan politik dari Gamaliel? Dan prinsip yang Gamaliel katakan di ayat 38, untuk mengabaikan apapun, jika itu dari Tuhan, itu akan tetap ada, dan jika bukan, maka itu akan gagal. Bisakah ini menjadi prinsip umum? Maksudnya kita melihat banyak kesesatan yang tidak dilawan, mereka tetap ada. Dan mereka masih menarik jutaan orang. Bagaimana pendapat Anda pernyataan penting tersebut? Ya, kata-kata ini benar. Adapun Gamaliel, dia adalah orang yang bijaksana, yang tampaknya masuk akal. Dan jangan lupa bahwa hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Saya ingat bahwa di masa lalu ada masalah dengan Daud, dan Ahitofel telah memberikan nasihat yang sangat jahat. Jika dilakukan, itu akan menghancurkan Daud secara definitif. Tetapi Husai orang Arki, teman Daud yang ditempatkan oleh Daud untuk membatalkan nasihat Ahitofel, dan ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-17. Dia mengucapkan kata-kata dan Raja Absalom menyetujui rencana itu, meskipun itu bukanlah rencana yang tepat. Saya pikir Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi membuat Gamaliel mengucapkan kata-kata yang tidak akurat ini, tentu saja, dan ini bukan prinsip umum dalam semua situasi. Dan dia membuat para imam kepala menerima nasihatnya untuk memberikan masa tenggang Gencatan senjata. gencatan senjata. Karena ketika mereka mengikuti nasihatnya, mereka memukuli para rasul. Lalu apa yang akan mereka lakukan jika mereka tidak menuruti Mereka nasihatnya? akan dibunuh. Pasti mereka akan dibunuh. Mereka akan menghilangkan kekristenan. Tepatnya mereka adalah dalam saksi pikiran mereka. yang menyaksikan kebangkitan, lalu siapa yang akan mengatakan bahwa Kristus telah dibangkitkan? Jadilah suatu keharusan bahwa saksi-saksi ini tetap tinggal agar mereka dapat menyatakan kebenaran besar tentang kebangkitan Kristus dari kematian. Tetapi pemikiran umum seperti yang ditanya Marco, apakah aturannya selalu mengabaikan gerakan apapun, pemikiran apapun, dan biar waktu yang menjawab, jika mereka berasal dari Tuhan mereka akan tetap ada, jika tidak mereka akan gagal? Saya pikir ini bukan prinsip yang konstan dalam semua situasi. Dan seperti yang dikatakan saudara Marco, masih banyak gerakan iblis yang masih ada sampai sekarang. Jadi ini bukanlah prinsip, tapi Tuhan yang mengendalikan kata-kata dari Gamaliel.
dan mengendalikan pikiran para pemimpin bangsa sehingga mereka menerima nasihatnya meskipun apa yang dia katakan tidak benar. Seseorang yang menjadi antusias dari kata-kata kita akan mengatakan bahwa jika kita menduga bahwa gerakan apapun bukan dari Tuhan dan tidak sejalan dengan pikiran kita harus melawannya dengan senjata, pembunuhan, dan dengan darah. Sehingga pikiran dan doktrin kita akan tetap murni. Bagaimana kita bisa melawan pikiran? Sebenarnya kita punya senjata, tetapi itu bukan senjata berdarah untuk membunuh, tetapi kita memiliki firman Tuhan, pedang roh. Jadi kita melawannya dengan firman Tuhan. Dalam kekristenan, dan Kristus mengajarkan kita untuk tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita memiliki firman Tuhan sehingga kita dapat membantah setiap ajaran sesat menggunakan perkataan ini. Jadi jika kita mempelajari firman dan menghafal firman, kita akan dapat merespons dengan pedang kuat ini. Tapi pedang pembunuh adalah pedang iblis, digunakan oleh anak-anak iblis karena dia adalah seorang pembunuh sejak awal. Terakhir, saya ingin komentar Anda tentang ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar di dalam nama Yesus. Mereka disesah yang berarti bahwa mereka bersalah, tetapi setelah itu mereka dibiarkan pergi. Jika mereka bersalah, mengapa dibiarkan pergi? Orang jahat seperti mereka tidak dapat menuntut mereka dengan apapun. Di mana letak kesalahan dalam Kristus? Di manakah letak kesalahan para rasul? Namun ada kebencian dan mereka ingin permalukan para rasul dengan memukuli mereka dan menakut-nakuti mereka sehingga mereka berhenti berbicara. Tetapi sebenarnya para rasul berani dan pemukulan ini tidak menghina atau mempermalukan mereka. Sebaliknya, para rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka menganggapnya sebagai medali kehormatan. Wow, suatu hari telah tiba di mana kita dipukuli demi Kristus. Sebenarnya, betapa hebatnya orang-orang pemberani ini. Kita berbicara dari sudut pandang manusia. Jika bukan karena mereka, Kristenan tidak akan sampai ke kita. Tapi Tuhan memberi mereka kekuatan. Dan mereka menanggung rasa sakit sehingga Injil secara murni disampaikan kepada kita. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai. Mari rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Amin. Ayat 19, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Saya bertanya, apakah malaikat Tuhan di sini sama dengan Bagus yang pernah muncul di perjanjian lama? Kita mengerti bahwa dalam perjanjian lama, Tuhan sendiri muncul. Dia menampakkan diri di semak-semak dan berkata kepada Musa, "Aku adalah Tuhan Bapamu." Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan sendiri tidak muncul. Tetapi dia bisa mengirim seorang malaikat. Setelah kematian dan kebangkitan, Tuhan biasa mengirim malaikat untuk menyampaikan pesan. Pertanyaan terakhir, perilaku Ananias dan Safira dianggap sebagai perang internal dan penganiayaan adalah perang eksternal. Apa yang dapat kita ketahui tentang metode perang iblis melawan gereja? Sebenarnya iblis memiliki dua metode yang sangat jelas. Dalam kitab suci, salah satunya adalah bahwa dia dulu datang sebagai ular. Dan ular menipu, dan itulah daya tarik dari dalam yang menarik gereja ke dunia. Dan hal kedua adalah dia dulu datang sebagai singa yang menyerang gereja dari luar. Tepat, dan ini adalah metode yang masih dia gunakan sampai sekarang. Penganiayaan dari luar dan penipuan dari dalam. Berapa nilai mereka, Bagus Saudara sekali. Yosef? Tuhan memberkati, kita lanjutkan di episode selanjutnya. Saya menantikan untuk mengetahui menjagamu. peristiwa pasal 6 di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.